Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Luh Komar Wardaniasih dengan NIM 22111176. Saya dari Prodi PGSD semester 1, kelas E dengan nomor absen 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sejarah perkembangan antropologi. Tetapi sebelum itu, hendaknya kita mengetahui pengertian dari antropologi. Jadi, kata antropologi berasal dari bahasa Yunani, yakni anthropos dan logos. Anthropos yang berarti manusia atau orang, dan logos yang berarti ilmu. Jadi dapat dikatakan bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Bapak antropologi yang sering dikenal, yakni Edward Bernard Taylor, yang dikenal sebagai Bapak Antropologi Modern dan peneliti evolusi kebudayaan asal Inggris, serta Profesor Dr. Kunjaraningrat yang dikenal sebagai Bapak Antropologi Indonesia. Ilmu antropologi dibagi menjadi dua cabang, yakni antropologi fisik dan antropologi budaya. Antropologi fisik mempelajari manusia sebagai organisme biologis yang melacak perkembangan manusia menurut evolusinya dan menyelidiki variasi biologisnya dalam berbagai jenis atau spesies melalui bentuk fisik, warna kulit, warna rambut, dan sebagainya. Lalu, antropologi budaya adalah cabang antropologi yang berfokus pada penelitian variasi hukum budaya adat istiadat di selang kelompok manusia. Sejarah perkembangan antropologi. Menurut Kunjaraningrat, antropologi dibagi menjadi 4 fase perkembangan, yakni pada fase pertama, sebelum abad ke-18. Pada fase ini dimulai dengan kedatangan bangsa Eropa Barat ke benua Asia, Afrika, dan Amerika. Kedatangan bangsa Eropa Barat bersama para musafir, pelaut, penerjemah, dan pegawai pemerintah jajahan bertujuan untuk melakukan penulisan kisah perjalanan dan laporan temuan tentang adat istiadat, susunan masyarakat, dan ciri-ciri fisik suatu suku bangsa yang ada di benua Asia, Afrika, dan Amerika. Lalu, pada fase kedua yakni pertengahan abad ke-19. Pada fase ini muncul penggabungan pengetahuan adat istiadat, ciri-ciri fisik suatu suku bangsa, dan susunan masyarakat ke dalam cara berpikir evolusi masyarakat. Rumusan evolusi tersebut mengatakan bahwa masyarakat dan kebudayaannya mengalami evolusi yang cukup lambat, yakni beribu-ribu tahun lamanya. Berdasarkan cara berpikir evolusi tersebut, maka muncullah pengelompokan kebudayaan bangsa-bangsa di dunia ke dalam suatu tingkatan evolusi. Pada fase inilah terbentuknya ilmu antropologi yang semakin lengkap dengan adanya beberapa hasil penelitian tentang penyebaran sejarah kebudayaan antropologi di dunia. Lalu pada fase ketiga yakni permulaan abad ke-20. Pada fase ini antropologi berkembang ke arah praktis sebagai dampak dari kemapanan kekuasaan bangsa-bangsa Eropa. Ilmu antropologi digunakan untuk meneliti bangsa-bangsa di luar Eropa yang memiliki keberagaman di kebudayaannya. Lalu, pada fase keempat, yakni sesudah tahun 1930-an. Pada fase ini, antropologi mengalami perkembangan yang lebih luas, baik dari bahan-bahan kajian yang lebih mendetail dan metodologi penelitiannya. Di fase keempat ini, antropologi mengalami pergantian wilayah kajian yang menghindari upaya pendokumentasian pola historis ke perhatian yang memfokuskan antara hubungan proses kultural, ekonomi, politik, dan sosiologi yang lebih menekankan pada aspek kultural. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan kalimat Santi. Om Santi Santi.